Halo guys, gua Azmi dan sekarang kita akan membahas seluruh alur cerita film Jandara The Beginning. Sebelum kita mulai videonya, gua ingetin ke kalian bahwa film ini banyak mengandung adegan panas, jadi jangan lupa siapkan kipas. Maksud gua, buat kalian yang belum cukup umur, mohon bersabar. Film ini menceritakan seseorang bernama Jan dengan lika-liku masalah keluarganya, terutama ia yang ingin sekali dianggap ada oleh ayahnya sendiri. Oke, kita langsung gaskan cuy. Film ini diawali dengan seorang kakek tua yang sedang duduk santuy di kursi taman. Dia membawa sebuah buku yang di dalamnya terdapat kenangan masa lalunya. Di sini kita tahu bahwa nama si kakek adalah Jandara. Dan dimulailah adegan flashback ke masa lalu, tepatnya tahun 1915. Scan berpindah pada seorang wanita yang sedang melahirkan yang membuat semua orang bahagia menyambutnya. Tetapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena si wanita yang bernama Dara yang melahirkan itu meninggal setelah melahirkan. Sang suami bernama Wisnan pun ngamuk dan ingin membunuh bayi yang bernama Jan tersebut. Tetapi berhasil digagalkan sama si nenek. Tuan Wisnan pun memberi penghormatan terakhir pada istrinya dan bersumpah atas nama Dara untuk tidak menikah lagi. Singkat cerita, Jan pun diasuh oleh Baby Wat yang merupakan sepupu jauh dari ibu Jan, yaitu Dara. Tetapi Tuan Wisnan tetap membenci Jan dengan sepenuh hatinya dan selalu ingin membunuhnya. Kira-kira kenapa si Tuan Wisnan ini ingin membunuh anaknya sendiri, guys? Pada suatu hari, si nenek harus meninggalkan rumah untuk keluar kota dengan alasan mengurus bisnis. Si nenek meninggalkan pesan kepada pelayan laki-laki untuk menjaga rumah, kebun, tempat tinggal Jan dan Baby Wat. Si Tuan Wisnan pun senang dan mulai berniat melakukan kekejamannya. For your information guys, keluarga Tuan Wisnan adalah keluarga yang terpandang dengan rumah yang sangat besar dan diisi oleh puluhan pembantu. Kemudian Tuan Wisnan memecat seluruh pembantunya yang pro terhadap si nenek. Sumjuk, si pelayan laki-laki yang taat kepada si nenek, akhirnya keimanannya mulai runtuh dan tunduk kepada Tuan Wisnan, mulai dengan mencicipi belalai gajah mini milik Tuan Wisnan. Anjay. Singkat cerita, Sumjuk mulai menawarkan para pelayan wanita untuk dikonsumsi oleh Tuan Wisnan. Anjir, memang ya kalau tuan rumah itu bebas, cuk. Setelah habis mengkonsumsi pelayan wanitanya, Tuan Wisnan pun penasaran dan ingin merasakan kenikmatan Baby Wat juga. Cuk, puluhan pelayan habis dilahap si jago Wisnan, anjir, parah. Beberapa minggu kemudian, si nenek kembali dan murka terhadap Baby Wat setelah mengetahui bahwa Baby Wat hamil, anak dari Tuan Wisnan. Gimana nasib pelayan-pelayan lain juga, cuy? Mungkin mereka juga hamil kan? Ih, ngeri memang si Wisnan, si milik Kitty. Si nenek pun ngamuk dan mengambil shotgun dan langsung ke kamar Tuan Wisnan. Sedang berpesta bersama para pelayan wanitanya. Sontak, senapan si nenek pun insecure setelah Tuan Wisnan mengancungkan senapan asli miliknya. Dan si nenek pun lari terbirit-birit dikejar Tuan Wisnan. Singkat cerita, Tuan Wisnan akhirnya berhasil mengambil alih kekuasaan dan menikah dengan Baby Wat. Dan Baby Wat pun melahirkan putri bernama Keo. Waktu berlalu, Jan tumbuh menjadi anak yang sopan, tetapi tetap diperlakukan sampah oleh Tuan Wisnan. Tetapi dia tetap tegar karena memiliki sahabat yang baik bernama Ken. Suatu hari, Jan yang berniat berperilaku sopan kepada Tuan Wisnan malah dilempari dengan cangkir. Kasian. Jan pun terjatuh sakit dan datanglah Baby Wat untuk menjenguk Jan. Namun, Jan malah minta peluk dan minta nenen sama Baby Wat. Anjir, nyari kesempatan nih bocah, untung lo masih bocah, tolong. Tahun-tahun berlalu, Jan tumbuh menjadi lelaki tampan calon-calon pucuk boy. Suatu hari ia bertemu dengan seorang gadis bernama Haisin yang ia tolong karena Haisin terjatuh dan terluka. Mereka pun berkenalan dan nampaknya Jan suka terhadap Haisin. Dia pun pulang dan Ken di sini tumbuh menjadi pucuk boy yang pandai bertarung. Dan di sini juga terlihat bahwa Keo jatuh cinta kepada Ken. Ken yang sedang ngobrol dengan Jan buru-buru pergi untuk bertemu dengan pacarnya. Sepertinya mereka akan melakukan ritual bercocok tanam. Dan ternyata pacar Ken adalah pengawal pribadi dari Keo. Benar saja dugaan kita saudara-saudara, mereka akan melakukan adegan bercocok tanam ria manja-manja. Jan yang penasaran pun langsung ngintip dan menikmati tontonan live action dari Ken dan pacarnya tersebut. Gak ngajak, gak seru, jo.
Keesokan harinya, Jan kembali bertemu dengan Aisyah, ternyata satu sekolah dengannya. Mereka pun mulai akrab dan semakin dekat. Pada malam harinya, Jan pun mulai belajar pacaran kepada si Ken. Ken dengan senang hati mengajarinya sampai ia merelakan tubuh pacarnya dijadikan bahan latihan. Nah ini cuy, baru namanya sahabat sejati ya, memberikan apapun yang dibutuhkan gitu loh. Singkat cerita, Jan selesai dengan mantap-mantap perdananya. Saat ia keluar kamar, ia langsung menjadi bahan tertawaan Ken dan teman-temannya karena terlalu lemah. Anjir. Suatu hari, Bibi Wa curhat ke Jan bahwa si Tuan Wisnan bertemu mantannya dan mengajak mantannya untuk tinggal di rumahnya. Singkat cerita, mantan Tuan Wisnan yang bernama Bunlung datang bersama putranya yang bernama Kajorn. Mereka pun disambut di rumah itu dan di sini terlihat Bibi Wa tampak tidak terima. Malam harinya diadakan pesta yang dihadiri mitra bisnis dari Tuan Wisnan. Dan Jan kembali diperlakukan sampah oleh Tuan Wisnan. Pesta pun berjalan dengan meriah dan si Ken pun kembali menunjukkan bakat pucak boynya dengan berhasil bercocok tanam dengan cewek bule yang hadir di pesta itu. Kambing sempet-sempetnya, astaga. Hari-hari berlalu dan di sini terlihat Bunlung yang penasaran dengan tempat tinggal Jan di rumah kebun. Dia pun masuk dan mengambil buku Jan dan ternyata penuh dengan gambar-gambar mesum. Jan yang tidak berkutik membiarkan Bunlung mengambil bukunya dan menyimpannya di kamarnya. Buku tersebut pun ditemukan sama si Keo dan si Keo membawanya ke kamarnya. Keo terlihat menikmati gambar tersebut sampai-sampai ia merasa terbang sambil menggosok sarang burungnya dan larut dalam kenikmatan. Anjir, mulai lagi dong. Ken berpindah pada Tuan Wisnan yang sedang ngobrol dengan Bunlung dan Bunlung pun memberikan saran agar si Jan yang terampil bahasa Inggris diberikan kesempatan untuk memegang salah satu cabang perusahaan di Singapura. Singkat cerita, Jan pun dipanggil sama Tuan Wisnan dan akhirnya ia dikasih kesempatan untuk belajar ke Inggris guna mendapatkan salah satu posisi penting di perusahaannya. Jan terlihat sangat senang karena baru kali ini Jan mendapatkan kepercayaan dari Tuan Wisnan. Di sisi lain, Jan merasa khawatir karena buku sketsanya belum dikembalikan sama Bunlung. Ia pun masuk ke kamar Bunlung untuk meminta baik-baik agar buku sketsanya dikembalikan. Tanpa sengaja, ia melihat burung yang ternyata sedang mandi dan mengakibatkan burungnya ingin masuk ke dalam sangkar. Ia pun ketahuan sama burung dan mereka pun ngobrol. Bunlung mengaku telah kehilangan buku sketsa Jan. Jan pun meminta pamit tapi si Bunlung merasa kepanasan dan meminta agar Jan mengosokkan es batu ke punggungnya. Jan pun melakukannya, tapi sesaat kemudian ia malah mengecup punggung Nyonya Bunlung. Nyonya Bunlung pun marah dan Jan menangis jadi-jadinya. Bunlung pun merasa kasihan dan memeluk si Jan, tapi si Jan malah mengambil kesempatan untuk neneng di gunung emas milik Bunlung. Anjim nih bocah udah gede nyari kesempatan, coba ya Allah. Bukannya marah, Bunlung malah membalas Jan dengan sebuah ciuman. Aduh, nggak bener nih film, tolong. Si Jan malah kembali ke rumah kebun sambil menangis. Dikasih enak malah nangis. Memang gak bener nih film cucu. Sesampainya di rumah, ia kaget melihat Keo, adik tirinya sendiri, malah digenjot sama sahabatnya sendiri yaitu Ken. Jan pun naik pitam dan menghajar si Ken habis-habisan. Suara keributan itu pun mengundang ibunya dan para pelayan datang dan malah memfitnah Ken yang memperkosanya. Ken pun dibawa ke ruang aula dan akan dicambuk habis-habisan sama si Tuan Wisnan. Tiba-tiba berbicaralah Jan dan mengatakan bahwa ia yang memperkosa Keo untuk melindungi sahabatnya. Dan absurdnya, si Keo juga menjawab bahwa Jan yang telah memperkosanya. Tuan Wisnan pun marah besar dan mengungkapkan rahasia terbesarnya, yaitu bahwa ternyata Jan bukanlah anak dari Tuan Wisnan, melainkan anak dari seorang penjahat. Jan pun bingung dan berniat kabur ke kampung pijit tempat neneknya karena Tuan Wisnan sudah sangat muak dan berniat membunuhnya. Pada saat Jan mempersiapkan barang-barangnya, Bibi Wa datang dan menceritakan semuanya kepada Jan. Diceritakan, nenek di awal film merupakan seorang yang kaya raya dan memiliki bisnis yang sukses. Dan ia hanya memiliki satu pewaris tunggal yang bernama Dara. Bibi Wa menceritakan bahwa ia memiliki pacar bernama Jom, tetapi cinta mereka terlalang karena latar belakang keluarga yang saling bermusuhan. Mereka sering mantap-mantap di dalam hutan karena cinta mereka tidak direstui. Singkat cerita, Dara pun datang ke kampung pijit dan berhasil memukau seluruh laki-laki di desa itu karena kecantikannya dan kemolekan tubuhnya. Sore harinya, Dara berkeliling di kampung pijit ditemani sang nenek. Dan ternyata mereka dihadang oleh bandit-bandit kampung dan berhasil menculik Nona Dara dan dibawa ke dalam hutan. Mereka pun bergilir memperkosa Nona Dara selama 2 minggu. Buset dah 2 minggu, cuy, mantap-mantap penanjim. Parah ya, parah banget sumpah. Dan ternyata salah satu dari bandit itu merupakan pacar Bibi Wa, yaitu Jom. Singkat cerita, datanglah si nenek bersama polisi untuk membunuh bandit-bandit tersebut, tetapi si Jom berhasil kabur. Akhirnya Dara pun hamil dan mengandung Jan, dan si nenek pun menjodohkan Dara dengan seorang bangsawan yang telah bangkrut, yaitu Tuan Wisnan. Disinilah Bibi Wa sangat menyayangi Jan karena si Jan merupakan anak dari Jom. Setelah mendengar cerita itu, Jan merasa syok dan bingung. Jadi selama ini ia bukan anak dari Tuan Wisnan. Singkat cerita, Jan, Ken, Bibi Wa, dan Ibu Ken pun pergi ke stasiun.
Tetapi saat di perjalanan, Jan mengingat Hashin, kemudian ia berpamitan dulu kepadanya. Dan mereka pun berpisah. Mereka pun sampai di stasiun dan berangkat menuju desa Fijit. Dan film pun tamat. Sebenarnya guys, film ini ada lanjutannya, tetapi gue nggak tahu mau lanjut apa kagak karena film ini emang udah nggak bener dari awalnya. Oke, pesan yang bisa diambil dari film ini adalah apa ya? Nggak ada kali ya. Orang filmnya aja gak bener cuy, mana ada pesan singkat, pesan moralnya ya, karena nggak ada moral di film ini, nggak ada akhlak cuy. Oke, sekian dulu dan pamit cuy, mantap.